Oke, ini ada request dari Peter. Katanya dia nanya hibridisasi ion kompleks tetrakloroplatinat 2 itu bagaimana ya. Nah, tetrakloroplatinat 2 atau PTCl42-. Ini kalau kita lihat ligannya adalah ligan kloro. Ligan kloro itu adalah ligan lemah bermuatan -1. Nah, jumlah muatannya kalau ada 4 buah ligan kloro berarti jadi -4. Karena muatan total keseluruhan ion kompleksnya 2-, berarti jadi muatan ion pusat platinanya adalah +2. Nah, sementara kalau kita lihat platina itu konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Nomor atomnya 78, konfigurasi elektronnya seperti ini. Nah, kalau kita punya ion pusat PT yang muatannya 2+, berarti PT ini kehilangan 2 elektron. Nah, elektron yang akan dilepas seperti kita ketahui pasti elektron dari subkulit terluar yang jumlah orbitalnya paling sedikit. Jadi yang ini dulu dan yang ini yang diambil. Nah, atau kalau kita tuliskan konfigurasi elektron ion pusat PT 2+, nanti jadinya seperti ini. Xe, 6s-nya 0, 0, 4 subkulit 4F-nya berisi 14 elektron, 5D-nya berisi 8 elektron. Jadi kalau digambarkan semula keadaan elektronnya seperti ini. Gitu, setelah dilepaskan 2 elektronnya berarti kita kurangkan saja ya, 6S-nya jadi 0, 5D-nya jadi isinya 8. Nah, ini saya suggest 8-nya sepertinya begini ya. Jadi diambil yang single-nya. Karena sebenarnya ini kan kedudukan semua elektron di sini sama ya. Nah, jadi begitu. Atau kalau kita rapihin lagi, jadi urutannya itu 5D dulu, isinya 8. Keadaannya begini. Ada satu orbital kosong, kemudian berhibridisasi dengan subkulit 6s dan 6p. Nah, nanti kita punya ligan lemah kloro. Kloro ini adalah ligan monodentat, atau jadi nanti elektron yang akan dikoordinasikan ke orbital kosong PT-nya sepasang. Itu yang saya beri warna kuning. Nah, jadi nanti elektron dari klor itu akan menempati subkulit 5D dulu. Klornya ada 4, bilangan koordinasinya 4. Jadi nanti akan ada 4 pasang elektron yang akan mengisi orbital-orbitalnya platina. Karena digunakan satu orbital D, satu orbital S, dan 2 orbital P, jadi tipe hibridisasinya DsP2. Nah, biasanya karena terdiri dari 4 orbital yang berhibridisasi yang terlibat, terus 4 orbital ininya melibatkan orbital D, biasanya bentuknya jadi segi 4 datar. Lain kalau misalnya orbital yang terlibatnya S dan P saja, tipe sp3 gitu, biasanya itu akan menghasilkan bentuk tetrahedral. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama, ionnya tetrakloroplatinat 2. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah tipe hibridisasi untuk ion kompleks Cr NH3 6 kali 2+. Atau ini namanya heksaamin kromium. Kita hitung dulu ya. Amin kan tidak bermuatan, berarti di sini kromiumnya bermuatan +2. Nah, agak jarang sih ya nemu krom yang muatannya 2+. Kita coba aja ya. Ion pusat di sini adalah krom. Kromnya bernomor atom 24. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Ingat mengalami penataan ulang ya. Seperti ini. Nah, kalau kromnya bermuatan 2+, jadi nanti elektronnya akan dikurangi 2. Pertama dikurangi dulu dari subkulit 4s, kemudian dikurangi satu lagi dari subkulit 3D-nya. Jadi keadaannya begini.
Nah, kalau digambarkan, kita urutkan dari subkulit 3D dulu, dari yang bilangan kuantumnya paling kecil, kemudian subkulit 4S, dan subkulit 4P. Nah, nanti kita akan mengkoordinasikan 6 buah ligan amin atau ligan NH3. Nah, NH3 ini adalah ligan monodentat. Jadi nanti sepasang juga elektron yang akan dikoordinasikan ke orbital ion pusatnya. Karena NH3-nya ada 6, jadi nanti kita perlu 6 orbital. Nah, jangan lupa ini tadi digambarkan dulu nih, di subkulit 3D-nya ada 4 elektron. Nah, ternyata NH3 ini tidak cukup kuat untuk membuat elektron di subkulit 3D-nya jadi berpasangan. Jadi elektron dari NH3 itu nanti langsung akan menempati subkulit 3D yang paling luar aja. Nah, nanti ada 6 pasang, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada lanjutannya lagi berarti ya ke subkulit berikutnya, 4D. Begini. Nah, kalau dijumlahkan berarti orbital yang terlibat di sini ada orbital D-nya 2, S-nya 1, P-nya 3, D2, SP3. Kalau kita jumlahkan ada 6 orbital yang terlibat, berarti bentuknya adalah oktahedral. Gitu ya, semoga membantu.